aku keluarkan. Ini kayaknya udah botol kedua dari Micellar Water Luxe Crime. Cuman erasernya ini tuh aku berdoa semoga jangan habis. Bikin kulit jadi kerasa firm banget. Ini aku suka banget sama toner ini. Please jangan pada salfok sama placement blush on aku. Karena ini memang warnanya tuh beda. Barusan aku bikin tutorial blush on untuk red lips. Nanti mungkin akan muncul di short. Tapi sekarang aku mau bikin video tentang night skincare rutin karena ada beberapa produk yang sudah aku pakai cukup lama dan aku suka, dan kayaknya edisi hari ini tuh edisi skincare lokal. Jadi buat kalian pecinta skincare lokal, nah tonton videonya baik-baik. Siapa tahu produk-produk ini bisa cocok buat kalian. Untuk produk yang pertama, aku akan pakai produk First Cleanser dan ini aku pakai dari Luxe Crime. Sebenarnya kalau ngebersihin makeup aku tuh lebih suka pakai cleansing oil atau cleansing balm, tapi cleansing oil dan balm aku tuh nggak pakai produk lokal. Jadi untuk pakai produk lokalnya aku keluarkan. Ini kayaknya udah botol kedua dari Micellar Water Luxe Crime karena ini tuh mengandung licorice root extract, terus dia juga ada niacinamide dan ada salicylic acidnya. Walaupun sebenarnya kalau untuk produk-produk cleanser aku tuh nggak terlalu bergantung pada kandungan-kandungannya itu ya, karena menurut aku yang paling penting tuh dia harus bisa membersihkan make up dengan maksimal agar kulitku tidak berjerawat. Nah biasanya step pertama itu aku taruh gini, terus aku tempelin di mata aku gini kayak 10 detik, baru aku tarik. Ingat ya, kalau kalian mau ngebersihin eye makeup jangan ditarik barbar, tapi tariknya pelan-pelan aja. Nah, sampai si eyeshadow-nya terangkat, makeup-makeupnya terangkat. Untuk Micellar Water ini aku suka karena dia tuh nggak ada efek perih di mata aku, nggak ada efek menyakitkan, kayak nyaman aja dan wanginya juga enak. Dia masih ada pewanginya ya. Ini tuh sebenarnya untuk maskara lumayan keangkat. Cuman kalau maskara tuh aku lagi pakai maskara dari Luxe Crime juga, dan si maskara Luxe Crime tuh awet banget. Jadi cara menghapusnya aku pakai ini tuh maskara eraser dari Mob Beauty. Menurut aku produk ini tuh bener-bener dibutuhkan daripada maskaranya. Maskaranya bagus juga sih si Mob Beauty, nanti aku review ya. Cuman erasernya ini tuh aku berdoa semoga jangan habis. Nah kalau aku biasanya justru aku bersihin dulu si eyeshadownya, baru aku pakein pembersih maskaranya. Kenapa? Supaya si eyeshadownya tuh terangkat, jadi kelihatan gitu si maskaranya tuh udah bersih atau belum kalau aku lapin kayak gini. Tuh langsung keangkat si maskaranya. Lebih gampang. Nah ngegosoknya pun tetap harus pelan-pelan, lemah lembut gitu ya. Aku lakukan juga ke mata aku yang sebelah kiri. Nah kalau urusan yang eye makeup udah selesai, baru aku mengarah ke area jidat, lalu aku mundur ke arah pipi. Biasanya aku tarik ke atas. Tuh si Micellar Waternya tuh cepet banget ngangkat kotoran-kotoran makeup termasuk sunscreen kalau aku cuman lagi sunscreenan. Nah yang harus kalian perhatiin tuh sebenarnya di area hidung ini nih, sama di celah-celahnya, karena kadang tuh suka nggak bersih terus nanti menyebabkan pori-pori tersumbat, tahu-tahu jerawatan, atau tahu-tahu kulitnya kasar, komedoan. Terus nanti kalian galau, bingung, aduh kenapa ya muka aku komedoan. Ya padahal kadang kaliannya sendiri kalau ngebersihin make up, ngebersihin sunscreen tuh nggak maksimal gitu. Nah diusahakan sebisa mungkin kalau kalian ngebersihin make up pakai Micellar Water, bikin sampai si kapasnya tuh pada saat dielapin di kulit wajah kalian tuh bener-bener bersih, terus udah nggak ada si kotorannya. Tuh kalau ini kan masih ada, berarti masih harus dibersihkan. Nah terus kalau misalnya kalian mau ngebersihin area bibir, jangan digosok-gosok gitu, tapi pelan-pelan nih arahinnya ke arah tengah biar katanya bibirnya tidak keriput. Nah yang aku nggak terlalu suka pakai Micellar Water itu karena itu butuh kapas. Kalau kapas kan aku harus beli kapasnya, nyampah dan lebih boros. Tapi kalau pakai cleansing oil, cleansing balm, dia kan tinggal pakai tangan, tidak ada pemborosan-pemborosan. Nah yang aku suka dari si Micellar Water ini, dia itu kayak pakai toner, jadi teksturnya itu ada wanginya, nggak bikin kulit panas walaupun digesek-gesek halus pakai kapas, kerasanya tuh amat sangat nyaman. Jadi bener-bener finishnya tuh di kulit wajahku kerasa kayak pakai toner biasa aja.
Tuh, ini masih ada kan walaupun kelihatan udah bersih. Jangan lupa di area leher juga. Aku pernah tuh lihat orang ngehapus make up tapi di mukanya doang, yang di leher tuh nggak dihapus. Padahal kita kan make upan juga sampai leher ya, biar warnanya tuh sama gitu, muka sama leher. Nih, bahkan aku ngerasa kalau after pakai micellar water ini tuh kulit aku tuh lebih halus, lebih fresh, nggak kayak pakai micellar water yang kayak iritasi, kegesek-gesek gitu. Beneran hasil finishnya tuh kayak aku pakai toner. Nah, sekarang aku mau cuci muka, dan aku cuci mukanya pakai facial wash Light Plus dari Wardah. Itu juga brand lokal. Reviewnya nanti akan segera up karena masih diedit juga. Aku nggak tahu nanti yang tayang duluan produk yang ini atau yang Light Plus. Oke, ini aku udah selesai cuci muka dan tidak ada kerasa keset sama sekali karena si produk cleansernya tuh memang sesuai dengan pH kulit wajah kita, jadi nggak bikin kulit wajah kerasa ketarik. Oke, untuk tonernya aku pakai toner dari Wardah. Ini tuh yang Aquaporin Squalane Bounce and Glow Milky Toner. Aku lagi ngulik banget nih toner-tonernya Wardah karena mereka tuh launching 4 dan aku tuh mau nge-review semuanya. Tapi aku mau make sure aku mencoba semua produknya dulu gitu kan. Nggak lucu ya kalau misalnya belum aku cobain, belum aku rasa-rasa, aku ngeluarin reviewnya. Nah, kalau yang ini tuh tipenya jadi ada 2 produknya. Jadi ada yang cairan bening dan ada cairan milky-nya. Jadi makanya harus di-shake dulu. Karena kalau misalnya nggak di-shake dulu, si kandungannya tuh tidak bersatu gitu ya. Biasanya aku ngaplikasiinnya pakai kapas. Afternya aku suka sih karena dia tuh afternya basah, terus kayak ada efek glowingnya di kulit wajah. Terus aku udah pakai beberapa kali juga, pakai pagi sama malam hari, membantu penyerapan skincare yang aku pakai setelahnya dan bikin kulit jadi lebih plumpy. Apalagi kalau dilanjutin pakai serum-serum yang vitamin C ada efek glowingnya, cakep banget. Nah, kalau malam-malam aku pakainya memang agak banyak kayak gini. Terus kadang aku tekan-tekan kayak gini juga karena aku mau make sure kalau si produknya itu terserap gitu ya dengan baik. Walaupun ya nggak harus kayak gini juga sih, cuma kalau aku suka aja. Nah, kandungannya sendiri untuk si toner ini tuh ada aquaporin dan low molecular HA yang bisa menyerap ke kulit wajah itu sampai ke beberapa lapisan kulit. Jadi penyerapannya tuh lebih maksimal, bisa menghidrasi kulit. Terus dia juga ada Pink Essence Squalane yang fungsinya itu untuk menjaga kadar air gitu di kulit wajah, mencegah water loss di kulit wajah, dan menjaga supaya si kulit itu tetap termoisturize dengan maksimal. Nih, di antara toner-tonernya yang aku suka yang ini sama yang warna putih itu untuk mencerahkan. Nah, kalau yang ini tuh bikin kulit jadi kerasa firm banget. Ini aku suka banget sama toner ini. Tapi jujur ya, produk-produknya Wardah tuh kan memang improve banget ya. Cuma harganya juga ikut improve say. Jadi kemarin waktu aku beli tonernya, pas aku lihat, wow, harganya lumayan juga nih beli 4. Kalau dulu tuh kan aku familiar dengan harga Wardah tuh di bawah 100.000. Nah, kalau sekarang tuh harganya juga improve. Tapi untungnya produk mereka juga kandungannya, teksturnya, terus teknologinya juga semakin improve. Nah, untuk serumnya aku lanjut pakai From This Island Papua Red Fruit Potent Plumping Serum. Jadi ini tuh emulsion serum yang di dalamnya tuh ada oil dan juga ada airnya. Jadi dia itu bisa menyerap seperti air karena ringan, tapi bisa menjaga kelembaban juga. Klaim mereka tuh kayak ini tuh bisa bikin kulit jadi lebih kencang. Dan sebenarnya aku tuh pakai si Red Fruit ini tuh sebelumnya di moisturizernya sih. Aku suka banget sama moisturizernya. Cuma memang waktu itu tuh kalau nggak salah packagingnya agak susah ya. Nah, aku tuh salah satu orang yang request sama mereka, boleh gak sih packagingnya tuh dibikin gampang gitu untuk dipakai. Dan mereka tuh launching serumnya ini wanginya pun sama persis. Bikin kulit jadi lebih firm, lebih kencang, lebih plumpy. Dan cocok banget buat kalian yang kulitnya tuh sudah muncul garis-garis halus. Nah, menurut aku kalau misalnya kalian gak bisa pakai retinol, ini bisa juga sih jadi salah satu penggantinya untuk kalian coba. Karena menurut aku ini kandungan red fruitnya itu tuh bikin kulit jadi lebih kencang dan nyamarin garis-garis halus juga. Kandungannya sendiri dia tuh punya kandungan Lumera Red Fruit dari Papua sebagai antioksidan tingkat tinggi yang membantu kulit tuh tetap sehat dan juga tetap cerah. Nah, dia juga ada acetyl hexapeptide. Aku nggak tahu sih nulisnya bener atau enggak, bikin kulit kenceng. Serum ini juga ada kandungan bakuchiolnya. Kita udah tahu lah ya, dan kita udah sering banget kan dengar kalau bakuchiol itu bisa menjadi salah satu pengganti dan pilihan kalau misalnya kalian nggak cocok pakai retinol. Dan yang terakhir
skincare ada kandungan adenosinnya yang membantu kulit memproduksi kolagen supaya kulit itu jadi lebih kenyal. Kalian bandingin aja tadi sebelum aku pakai serumnya dan setelah, kelihatan kan kulitnya jadi lebih glowing, dan ini tuh nggak lengket. Jadi kalau misalnya siang-siang pakai ini, kulit tuh kelihatan lebih sehat dan bagus. Sebenarnya harusnya nextnya aku pakai eye cream, tapi karena aku habis fat graft dan eye cream aku tuh ada efek geter-geternya, aku takut efek geternya tuh mengganggu efek dari fat graft aku, jadi eye creamnya aku skip dulu aja. Nah, untuk moisturizernya biar sepaket tuh sama yang tadi ya, aku pakai dari Wardah. Ini yang rekombinan kolagen 2% argireline peptide. Namanya aja udah canggih banget. Nah, ini tuh memberikan efek kulit jadi lebih kencang, terus bisa mengurangi garis-garis halus dan garis-garis di area jidat. Aku suka pakai produk ini, dan biasanya kalau aku pakai malam-malam, aku pakainya tuh agak tebel aja biar pagi-paginya kulit wajah aku tuh terlihat lebih firm, lebih lembab, lebih kenyal gitu ya. Fungsi dari moisturizer ini tuh menjaga dan meningkatkan kolagen kulit supaya kulit itu lebih firm, lebih kenyal. Apalagi kalau yang umurnya udah 35 tuh pasti kan kerasa kulit wajah tuh kok udah mulai kayak nggak firm, kurang kenyal, kok tiba-tiba menjadi lebih kering. Nah, si kandungan agreline-nya itu tuh sebenarnya katanya disebut botox in jar. Cuma sayangnya aku tuh nggak terlalu pro dengan klaim-klaim yang menyamakan treatment suntik dengan skincare in jar, karena menurut aku hasilnya beda. Tapi kalau untuk produk ini, efek untuk mengencangkan kulit, bikin kulit lebih firmnya, ini aku setuju banget. Karena aku juga sudah rutin pakai produk ini. Pokoknya kalau produk Wardah tuh mereka udah ngeluarin produk baru, aku langsung pengen nyoba. Karena mereka tuh kadang ya ngasih klaim tuh suka kayak terlalu wow gitu. Jadi aku penasaran beneran bagus nggak? Dan hasilnya tuh mostly rata-rata memang bagus. Cuma kadang mereka sekarang lagi seneng banget tuh masukin klaim seolah-olah ini tuh sama dengan treatment yang disuntik, treatment yang di laser gitu. Walaupun menurut aku nggak sama, padahal produknya tuh udah bagus. Nah, jadi ini aku setelah selesai skincarean, aku sengaja pakai moisturizernya tebal-tebal, jadi agak-agak sedikit kayak masker. Dan ini aku suka banget sama moisturizer dan produk-produk yang aku pakai hari ini. Amat sangat recommended buat kalian yang umurnya udah 30-an ke atas, butuh skincare yang bikin kulit firm, bikin kulit kenyal, bikin kulit yang kayak lebih plumpy. Nah, produk-produknya adalah produk-produk yang aku pakai hari ini. Nanti linknya aku taruh di description box, kalian catat. Dan ini semua adalah produk lokal. Nah, paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Semoga video ini bisa memberikan referensi buat kalian. Semoga abis ini kalian belanja dan menemukan skincare yang pas buat kulit wajah kalian. Berikutnya aku perlu review apa lagi? Tulis di kolom komentar.